Jadi ini bagaimana proses tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi. Kita recap sedikit ya. Pertama, itu adalah proses verifikasi identitas calon pemegang sertifikat elektronik. Ya, jadi calon pemegang sertifikat elektronik ya, mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik ke CA, Certificate Authority, atau PSRE, penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, kemudian identitasnya diverifikasi dulu ya. Ketika verifikasi identitasnya sukses ya dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri, barulah kemudian CA itu menerbitkan yang namanya pasangan kunci kriptografi. Ya, pasangan ada dua. Satu namanya adalah private key atau kunci privat. Yang kedua adalah public key atau kunci publik. Dan sebuah sertifikat elektronik. Atau kalau bahasa Inggrisnya digital certificate. Nah, untuk si orang tersebut ya. Misalkan namanya adalah Andi gitu ya. Nah, jadi sekarang ketika Andi itu mau menandatangani suatu dokumen elektronik gitu ya. Step yang pertama dilakukan adalah siapkan dulu ya dokumen yang mau ditandatangani ya. Mau dalam bentuk doc atau PDF gitu ya, apa saja. Nah, itu kita sebut tulisan si perjanjian, kontrak, surat kuasa, surat cinta gitu ya, kwitansi, invoice, ya apapun itu yang bisa kita baca dengan kita mengerti, kita baca, kita mengerti sebagai manusia gitu ya, gitu kita sebut plain text. Nah, ini belum diapa-apain ya, belum diproses apa-apa. Kita sebut plain text. Kemudian plain text ini ya, katakanlah tadi misalkan ya sesimpel nggak, mau sependek hanya satu kalimat gitu ya, selamat pagi, itu yang mau ditandatangani gitu ya, atau misalkan kalimat satu paragraf gitu, atau satu halaman, atau bahkan puluhan, ratusan, ribuan halaman gitu ya, dijadikan satu dokumen, let's say dokumen PDF gitu gampangnya. Nah, plain text itu yang masih kita bisa baca dengan mata telanjang, kita mengerti isinya, itu kemudian dikonversi menjadi nilai hash atau hash value dengan algoritma matematika namanya hashing. Nah, salah satu algoritma hashing yang paling banyak digunakan saat ini di dunia, algoritmanya namanya SHA-2, Secured Hashing Algorithm 2. Dan itu juga dipakai oleh PSRE ya, CA di Indonesia termasuk Privy. Nah, jadi plain text diubah jadi hash value dengan algoritma matematika hashing. Nah, itu seperti apa sih bentuknya gitu ya, karakteristik hash seperti apa? Mari saya beri contoh. Nah, karakteristik hash itu seperti ini ya. Kita coba misalkan selamat ya, katakanlah ini plain text yang ingin ditandatangani. Ini huruf kecil semua ya. Saya spasi berjanji spasi akan setia pada bangsa dan negara. Katakanlah ini adalah teks ya, plain text yang ingin ditandatangani. Nah, kita klik hash di sini, kita akan mengkonversi kalimat tadi, saya berjanji akan setia pada bangsa dan negara, huruf kecil semua ya, menggunakan algoritma secured hashing 2, kita hash.
Nah, ini hasilnya ya. A99, 85, 95, 60, dan seterusnya. Nah, perhatikan gitu ya. Ini selama inputnya sama, saya berjanji akan setia pada bangsa dan negara. Huruf kecil semua. Mau kita hash sekarang, ya, nanti sore, besok pagi, tahun depan, 10 tahun lagi, selama inputnya sama persis dan algoritmanya sama persis, SHA-2, maka hasilnya akan sama seperti ini, A995, 85, dan seterusnya. Ya, tapi perhatikan, kalau huruf A di kata terakhir negara, jadi A yang terakhir saja, saya ubah jadi huruf besar, sama-sama A, tapi huruf besar. Ya, sisanya semua sama. Kita hash dengan algoritma yang sama, SHA-2. Hasilnya berubah jauh sekali. Ya, tadi A9985, 95, dan seterusnya. Jadi 845, F278, D42, dan seterusnya. Nah, ini adalah karakteristik hashing. Kemudian, ini karakteristik lain dari hashing ya. Mau jumlah karakter inputnya berapapun, ya, jumlah panjang karakter outputnya akan tetap sama ya. Jadi saya berjanji akan setia pada bangsa dan negara. Nah, sekarang kita se-ekstrim, kita hanya hashing satu kata gitu ya. Indonesia, I-nya huruf besar. Kita hash. Nah, lihat. Beda hash value-nya, tetapi lihat panjang karakternya tetap sama. Nah, itu adalah salah satu bentuk karakteristik hash. Jadi, bahkan kalau kontrak satu halaman gitu ya, full ya, 10 paragraf, puluhan kalimat, atau bahkan kontrak ratusan halaman gitu, ribuan kalimat, panjang dari hash value-nya ya, panjang jumlah karakternya akan tetap sama. Ya, kita coba sekarang misalkan kita copy paste gitu ya paragraf ini, kemudian kita klik hash. Ini kan panjang sekali nih, kalimatnya berparagraf-paragraf, kita hash. Nah, tetap sama panjang karakter hash. Itu salah satu karakter hashing. Nah, karakter lainnya adalah hash ini adalah one way ya. Jadi hash value tadi A9985 dan seterusnya itu tidak ada caranya untuk dikembalikan ke saya berjanji akan setia pada bangsa dan negara. Ya, hash value-nya Indonesia tadi ya, DBC74A itu juga tidak akan bisa dikembalikan ke kata Indonesia. Jadi hash itu memang dirancang gitu ya, dibuat itu hanya one way, mengkonvert dari plain text menjadi hash value. Hash algorithm dikatakan bobol gitu ya, yaitu ketika sudah ada kamusnya gitu, bahwa hash value sekian itu berasal dari plain text apa gitu ya. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena untuk misalkan gini, ini suatu kontrak gitu ya, 5 halaman, ya kontrak utang piutang lah katakanlah. Lalu kita mau mengubah gitu ya, 7 juta itu menjadi 3 juta. Itu tetap impossible untuk kita mengubah 7 juta jadi 3 juta gitu ya. Kemudian hash value-nya kita berharap sama gitu. Karena kemungkinan yang ada gitu ya, kalau kita bicara jadi kalau hashing algorithm itu bobol itu ketika sudah terjadi namanya collision gitu ya. Collision itu ya maksudnya tabrakan gitu adalah 2 atau lebih plain text yang berbeda menghasilkan hash value yang sama. Tapi pun itu terjadi, ya kontraknya kan juga nggak jadi 5 juta lalu berubah 7 juta sisanya sama gitu ya. Bisa jadi yang hash value-nya sama itu harus ini butuh kalimat yang secara keseluruhan entirely different, bukan kontrak utang piutang yang sama 5 halaman tadi semua kalimat sama kecuali
5 juta jadi 7 juta gitu. Jadi sehingga sulit sekali ya, bahkan tidak masuk akal gitu ya, impossible gitu untuk kita bisa mengedit suatu dokumen di bagian tertentu yang kita inginkan gitu. Kemudian perubahan itu tidak dapat dideteksi dari perubahan hash value-nya. Nah, kita kembali lagi ke diagram proses tanda tangan digital tadi. Jadi pertama si plain text ya, yang mau ditandatangani itu, yang mau seberapa pendek, seberapa panjang, itu dikonversi menjadi hash value dengan algoritma hashing. Dalam hal ini kita pakai SHA-2. Nah, kemudian hash value ini gitu ya, selanjutnya akan dienkripsi menggunakan kunci privatnya signer atau penanda tangan. Dalam hal ini Andi gitu ya. Jadi dienkripsi dengan kunci privatnya Andi. Nah, pertanyaan kan? Ada 2 pertanyaan mungkin. Private key itu apa? Ya kan? Kemudian enkripsi itu apa? Nah, enkripsi itu adalah fungsi matematika yang berbeda lagi dari hashing. It's a completely different mathematical operation. Nah, ketika sudah bicara ada kunci privat, pasti ada kunci publik. Ya, di mana yang pakai istilah kunci privat, kunci publik itu sudah pasti enkripsinya itu adalah enkripsi asimetris. Nah, sekarang kita akan coba gitu ya, melihat enkripsi itu apa sih maksudnya asimetris, terus kalau yang simetris bagaimana. Nah, jadi kita mulai dari, kita lihat bagaimana enkripsi yang simetris dulu bekerja, supaya kita betul-betul paham mengenai enkripsi. Pada awalnya, yang namanya enkripsi itu tujuannya adalah untuk merahasiakan isi pesan. Ya bahkan ya dari zaman dahulu, bahkan sebelum ada komputer, sebelum ada digital komputer yang kita semua mungkin pakai saat ini, ya udah ada yang namanya enkripsi, yaitu mengacak pesan gitu ya, dari zaman perang dulu gitu ya, bagaimana komando, instruksi gitu ya, pesan dirahasiakan ya dengan kode enkripsi. Cuman bedanya dulu mungkin masih diproses oleh perhitungan manual oleh manusia gitu ya, belum menggunakan komputer. Tapi prinsipnya sama, mengacak suatu pesan sehingga kalau ada orang yang menyadap di tengah ya, orang mengambil suatu surat gitu, ia bisa membaca, ya bisa melihat gitu ya, tetapi tidak bisa mengerti isi pesannya karena diacak. Nah, dengan harapan tujuan suatu metode itu adalah yang hanya bisa mengerti isinya nanti itu adalah pihak penerima yang memang dituju, intended recipientnya gitu, yang tahu bagaimana cara menyusun kembali pesan yang diacak itu. Nah, dalam symmetric encryption ya, enkripsi simetris itu satu pasti ada yang namanya key ya. Mungkin bahasa yang familiar dengan kita adalah ya gampangnya password gitu selama ini. Jadi kita set dulu gitu ya password untuk mengenkrip atau mengacak pesan yang mau kita kirim gitu ya. Misalkan gampang sajalah kita ambil contoh passwordnya atau key-nya untuk mengenkrip, ya, mengacak, dan nanti mendekripsi atau menyusun kembali itu, let's say Jakarta deh, ya, Jakarta huruf kecil semua. Nah, sekarang pesannya apa yang mau diacak, gitu ya? Misalnya pesannya adalah yuk kita ketemuan di
halaman belakang sekolah gitu ya. Jadi kita akan mengenkrip, mengacak, yuk kita ketemuan di halaman belakang sekolah dengan key Jakarta huruf kecil semua. Nah, ini hasil enkripsinya. D3, A1, DZZ, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini teks yang telah diacak ya. Istilahnya adalah ciphertext ya. Jadi gampangnya ciphertext itu adalah teks yang hasil enkripsi yang sudah encrypted, sudah diacak. Nah, ini yang kita kirim nih ke teman kita di sekolah gitu ya. Supaya kalau ketahuan guru gitu ya, diambil kertasnya, gurunya juga nggak ngerti gitu ya. Apa nih maksudnya? D3, A1, DZZ, dan seterusnya. Nah, hanya si dia gitu ya, hanya si dia yang tahu passwordnya Jakarta, yang harusnya kita kasih tahu dulu nih ke intended recipient ya, ke orang yang dituju, passwordnya nanti Jakarta ya, gitu ya. Algoritmanya yang dipakai buat enkripsi ini, kemudian passwordnya atau key-nya Jakarta. Nah, kita coba sekarang ciphertext tadi ya, kita decrypt. Tapi let's say passwordnya salah. Tadi Jakarta huruf kecil semua, misalnya J-nya huruf besar gitu ya. Kita klik decrypt. Unable to decrypt. Invalid key, salah passwordnya, key-nya. Tadi Jakarta huruf kecil semua key-nya gitu. Tapi kalau kita masukkan key yang benar, Jakarta huruf kecil semua, nah maka si ciphertext tadi ya bisa didekripsi. Gitu, bisa disusun kembali menjadi yuk kita ketemuan di halaman belakang sekolah. Kenapa namanya ini adalah symmetric encryption ya, enkripsi simetris? Karena mengenkripnya, mengacaknya, dan mendekripnya, menyusunnya kembali menggunakan key yang sama. Ya Jakarta tadi, makanya namanya simetris ya. Key untuk encrypt dan decrypt sama. Nah, sekarang kita mulai masuk ke asymmetric encryption, di mana yang digunakan gitu ya dalam tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi itu adalah encryption yang asimetris. Ingat tadi setiap calon pemegang sertifikat elektronik gitu ya datang ke penyelenggara sertifikasi elektronik atau bahasa Inggrisnya CA, Certificate Authority, dia akan dapat setelah identitasnya diverifikasi ya sepasang kunci kriptografi sebuah sertifikat gitu ya. Nah, ini yang dinamakan sepasang kunci kriptografinya. Jadi dalam hal ini Andi ya itu dapat yang namanya kunci privat atau private key dan juga kunci publik atau public key. Nah, dua kunci ini itu berpasangan ya, mathematically related ya, secara matematis dilahirkan bersamaan memang untuk berpasangan. Nah, maksudnya berpasangan apa sih gitu ya. Nah, ini juga kenapa namanya enkripsi yang asimetris. Karena apapun yang dienkripsi dengan kunci privatnya Andi gitu ya, itu hanya bisa didekripsi atau disusun kembali menggunakan kunci publiknya Andi yang merupakan pasangannya sejak lahir si kunci ini. Dan sebaliknya, apapun yang dienkrip menggunakan kunci publiknya Andi hanya dapat dibuka oleh kunci pasangannya yang adalah kunci privatnya Andi. Kita coba di sini. Kita sama tadi ya. Yuk ketemuan di halaman belakang sekolah. Nah, ini gitu ya. Kalau kita mau merahasiakan pesan, itu selalu kita mengenkripsinya itu dengan kunci publik si orang yang ingin kita tuju, intended recipientnya gitu. Nah, sekalian saya jelaskan gitu ya, bahwa
Sesuai namanya, kunci publik seseorang itu semua orang boleh tahu, boleh punya, boleh pegang. Sesuai namanya, kunci privat setiap orang ya, kunci privat seseorang itu hanya orang yang bersangkutan yang boleh tahu, boleh punya. Jadi dalam kasus Andi, private key-nya Andi hanya Andi yang boleh tahu. Public key-nya Andi semua orang boleh tahu. Nah, ingat prinsipnya, apapun yang dienkripsi dengan public key seseorang hanya bisa dibuka oleh kunci pasangannya. Jadi kalau misalkan saya ya, Marshall mau mengirim pesan rahasia ini nih, yuk ketemuan di halaman belakang sekolah gitu ya, kepada si Andi. Yang saya lakukan adalah saya mengenkripsi itu dengan kunci publiknya Andi yang toh semua orang boleh tahu, boleh punya, termasuk saya. Ya, jadi saya encrypt nih pakai kunci publiknya Andi. Ingat, apapun yang dienkripsi atau diacak dengan kunci publiknya Andi hanya bisa disusun kembali, didekripsi dengan kunci pasangannya yang adalah kunci privatnya Andi, yang sesuai namanya kunci privatnya Andi, hanya Andi yang boleh punya dan Andi boleh tahu. Jadi ketika saya encrypt, nah ini keluar ciphertext-nya gitu ya. Ciphertext ini mau saya kirim lewat email gitu, lewat SMS gitu ya, lewat pesan instan ya, apapun itu, ketika diterima oleh Andi ya, dia bisa membukanya dengan private key-nya yang dia punya, karena tadi saya ingin kirimnya pakai kunci pasangan yang which is public key-nya si Andi. Dan kalau sampai disadap di tengah ya, SMS tadi, email apa dibuka sama guru gitu ya, ya gurunya cuma bisa melihat ya ciphertext tadi, nggak mengerti isinya apa. Yang bisa mendekripsi hanya Andi. Apa sih bedanya gitu ya, kelebihannya kriptografi asimetris ini dengan yang simetris tadi gitu ya? Yaitu kalau yang simetris tadi kan ada key-nya hanya satu, makanya simetris, Jakarta, huruf kecil semua gitu ya. Nah, kita harus menyampaikan key Jakarta ini ke orang yang mau kita tuju untuk dapat pesan rahasia kita ini. Yang dimana kalau kita ngirim ciphertext-nya, teks yang diacak, pesan rahasianya itu lewat email, dan menyampaikan passwordnya, key-nya Jakarta juga lewat email, ya emailnya disadap, ya sami mawon, sama saja. Jadi ya orang bisa membuka pesan itu gitu. Nah, sedangkan kalau asimetrik kriptografi ini nggak perlu takut key-nya itu juga disadap, karena tadi kita mengencrypt menggunakan kunci publik si penerima yang toh semua orang boleh tahu, boleh punya. Tetapi apapun yang diencrypt dengan public key itu hanya bisa dibuka oleh private key pasangan dari public key tersebut yang hanya dimiliki, dijaga oleh si intended recipient. Nah, itu bedanya. Jadi kita coba ya sekarang ciphertext ini di-encrypt dengan kunci publiknya Andi. Kita coba kita decrypt dengan private key-nya si Andi. Nah, terbuka gitu. Balik lagi ke pesan awal. Tetapi ketika kita mendekripsinya gitu ya. Tadi kan kita mengencrypt dengan kunci publiknya Andi gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita decryptnya dengan key yang sama, bukan kunci pasangannya, jadi kita pakai public key-nya si Andi juga gitu untuk mendecrypt ini. Nah, maka unable to decrypt, invalid key. Ya, karena makanya namanya asymmetric cryptography. Key yang dipakai untuk mengenkripsi, mengacak berbeda dengan key yang dipakai untuk mendekripsi atau menyusun kembali. Nah, dalam konteks tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi, key yang dipakai untuk mengencrypt dokumen yang hendak ditandatangani itu adalah selalu ya, private key-nya signer, private key-nya penanda tangan. Bedakan dengan tadi contoh yang saya berikan, itu adalah penggunaan kriptografi asimetris untuk merahasiakan pesan, untuk mengirim pesan rahasia. Nah,
Jadi kalau untuk tanda tangan elektronik selalu encrypt dengan private key-nya signer ya. Kita kembali ke whiteboard. Jadi ingat tadi plain text di hash. Kemudian hasil hashnya di encrypt dengan private key-nya signer. Ya, apapun yang di encrypt ya namanya istilahnya adalah ciphertext atau teks yang telah diacak. Nah, sebenarnya ketika ditanya, jadi apa sih tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan digital? Kapan kita dibilang telah menandatangani dokumen secara digital? Ini, di titik ini, ketika kita menggunakan kunci privat kita, ya, private key kita, untuk mengencrypt gitu ya, mengenkripsi dokumen yang hendak kita tanda tangani. Jadi kalau definisi, gue udah tanda tangan dokumen itu secara digital, gitu. Itu bahasa teknisnya adalah, gue udah mengencrypt hasil hash dokumen itu dengan private key gue, gitu. Nah, kenapa sih pertanyaannya di encrypt dengan private key signer? Ingat karakteristik asymmetric cryptography, apapun yang di-encrypt dengan private key seseorang, ya dalam hal ini Andi, itu hanya bisa di-decrypt atau dibuka ya, disusun kembali menggunakan kunci pasangannya, yaitu kunci publiknya Andi, di mana semua orang boleh tahu, boleh punya kunci publik itu. Jadi kalau mau menguji betul gak dokumen tersebut itu dienkripsi menggunakan private key Andi, atau dalam konteks ini maksudnya apakah betul dokumen itu ditandatangani oleh Andi, mudah, decrypt saja dokumen itu dengan public key-nya Andi. Kalau sampai terbuka berarti betul dokumen itu dienkripsi menggunakan private key-nya Andi, yang dimana memang Andi ini wajib gitu ya menjaga kerahasiaan dari private key-nya, makanya sesuai namanya kunci privat. Orang lain selain Andi tidak boleh tahu, tidak boleh punya, kunci itu tidak boleh dipinjamkan. Nah, jadi plain text yang mau ditandatangani di hash ya, menjadi hash value. Hasil hashnya di encrypt menggunakan kunci privatnya Andi sebagai penandatangan. Nah, untuk kemudian ya sistem akan menggabungkan beberapa hal. Satu, ciphertext ya. Ciphertext ini yang memang hasil dari enkripsi hash value dokumen yang ditandatangan. Itu satu. Kedua, itu adalah si plain text ya. Jadi dalam suatu dokumen umumnya bentuknya adalah PDF gitu ya, yang telah ditandatangani secara digital gitu. Itu ada 3 komponen utama ini. Jadi ada si ciphertext tadi, ada si plain text yang memang kita bisa baca, kita pahami gitu ya dengan mata telanjang. Yang ketiga adalah sertifikat elektronik atau digital sertifikatnya si Andi sebagai signer. Dan sudah pasti di dalam digital certificate setiap orang, setiap penandatangan itu ada public key-nya orang tersebut. Dalam hal ini public key-nya Andi ada di dalam sertifikat elektroniknya. Dan itu semua gitu ya terdapat di suatu file ya, let's say PDF tadi yang digitally signed, yang telah ditandatangani secara digital. Jadi ada plain text-nya ya, perjanjiannya atau kwitansi atau invoice ya, surat kuasanya, apapun bisa dibaca. Ada ciphertext-nya yang merupakan hasil hash-nya si plain text yang sudah dienkripsi menggunakan private key-nya signer, private key-nya Andi. Dan ada sertifikat elektroniknya Andi, yang di dalam sertifikat elektroniknya salah satu informasi yang dikandung adalah public key-nya atau kunci publiknya Andi.
Nah, ini jadi satu file yang kita istilahkan sebagai digital design document.